Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Apa yang dibaca? Nah, ini yang sebenarnya saya agak sedikit heran. Ternyata kenapa yang zikir Nabi banyak yang meninggalkannya, tapi kemudian mengarang dengan zikir sendiri. Agak heran saya karena hampir semua kitab itu menyebutkan itu. Ya, bahkan dalam kitab Imam Nawawi ini itu dijelaskan dengan panjang lebar, ya, zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi memang ada zikir dia setelah solat. Nah, apa saja kalimatnya? Yang pertama, ya, yaitu yaqulu astaghfirullah salasan. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu kalau sudah selesai salat, beliau beristighfar 3 kali. Dalam hadis riwayat Muslim, an Thauban radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi istaghfara salasan. Rasulullah itu kalau sudah selesai salat, beliau beristighfar 3 kali. Ya. Nah, kemudian Imam Al-Auza'i, ya, yang termasuk salah satu daripada rawi dalam hadis ini, ya, jadi dalam sanad itu ada Imam Al-Auza'i, ditanya kaifal istighfar, bagaimana istighfarnya Nabi. Tadi kan disebutkan Nabi itu setelah salat beristighfar 3 kali. Nah, ada yang nanya kepada salah satu rantai sanad itu, bagaimana istighfar Nabi itu? Qal, ya, kemudian disebutkan, yaitu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, jadi kalimat astaghfirullah itu, ini yang jelaskan siapa? Bukan Nabi langsung, salah seorang dari mata rantai dalam hadis. Ketika ditanya, yang Nabi tadi istighfar 3 kali itu apa yang beliau ucapkan? Di sini disebutkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi ini kan beliau yang jelaskan ini. Makanya ada sebahagian juga yang kemudian memvonis nggak boleh lebih daripada astaghfirullah. Ini juga aneh, karena perkataan ini bukan perkataan dari Nabi. Ini perkataan dari salah seorang yang ingin menjelaskan tentang istighfarnya Nabi bagaimana. Maka oleh karena itu, dalam kitab fiqh Islami ini disebutkan boleh astaghfirullah itu seminimal-minimal istighfar. Jadi cukup astaghfirullah, 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 dibolehkan. Atau boleh juga astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan itu berdasarkan istighfarnya Nabi. Nah, jadi boleh beristighfar dengan istighfarnya Nabi, tidak wajib hanya dengan astaghfirullah. Nah, sebagian orang itu terlalu saklek, terlalu bunyi hadis Nabi ini kan cuma dibilang astaghfirullah, nggak boleh lebih. Kalau lebih menjadi bid'ah. Ini paling suka, ini ada orang yang paling suka memvonis, padahal kalau dia baca hadis, dia tahu bahwa itu bukan Nabi yang mengatakan bahwa astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi cuma disebutkan oleh Thauban, beliau istighfar 3 kali. Cara istighfar itu boleh dengan astaghfirullah, boleh dengan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa, dan seterusnya. Jadi dalam hadis Pak, itu hayyal qayyuma. Ya, dalam hadis itu hayyal qayyum. Namun kalau kita mau pulangkan dari segi nahwu, ya, grammar atau gramatikal bahasa Arab, dibolehkan mengubahnya menjadi hayyul qayyumu. Cuma harus berpasangan. Kalau hayyal qayyuma, kalau hayyul qayyumu. Kadang-kadang ada sebagian orang mau balik-balik, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu. Nah, itu sudah dari sisi grammar sudah salah.
Karena itu paralel itu bacaan itu. Atau dia baliknya Hayyul Qayyuma juga salah. Nah, jadi dibolehkan beristighfar dengan istighfarnya Nabi yang lebih panjang. Nah, karena pada dasarnya memang tujuannya adalah memohon ampun. Nah, kalau dari segi makna dan keluasan lebih bagus astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kalau dari segi makna pengampunan yang lebih itu lebih bagus itu malah. Nah, kemudian lalu Rasulullah setelah istighfar wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ini yang asli bunyi hadisnya. Jadi Rasulullah itu setelah istighfar bukan bersalawat. Ini perlu ini baik-baik. Saya tidak tahu dari mana dan tahun keberapa tiba-tiba berubah setelah istighfar. Kenapa tiba-tiba berubah menjadi salawat dulu? Kami dulu di pesantren pun, tengku-tengku pun tidak mengajarkan salawat dulu. Habis istighfar langsung Allahumma antas salam. Dia kan dalam sistem apapun berzikir, berdoa itu tetap sebut nama Allah dulu, kan tak sebut Nabi dulu. Tetap Allah di atas Nabi, bukan Nabi di atas Allah. Oh, ada yang mengatakan kan sudah sebut nama Allah tadi istighfar. Itu istighfar bang, bukan memuji Allah itu istighfar. Harus tahu bedakan mana istighfar, mana puji-pujian. Seharusnya kalau mengikuti metode Nabi itu setelah istighfar Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah yang memberi keselamatan, wa minkas salam, dari engkaulah keselamatan. Nah, dan seterusnya. Lalu ada yang menambahkan wa ilaika ya'udus salam fa aina rabbana bis salam. Nah, saya tidak tahu ini dari mana asal usulnya, wallahu alam. Mungkin kalau ada yang menemukan silakan beritahu, mungkin ada hadisnya. Namun saya tidak berani juga mengatakan bahawa itu bid'ah atau haram, karena tambahan di atas zikir yang bukan zikir wajib. Karena zikir itu Pak, kita sedikit mengucapkan di luar apa yang Nabi lakukan, itu kan masih agak bebas karena bentuknya bukan dalam solat. Dengan bahasa sendiri pun kadang-kadang kita bisa dianggap berzikir. Nah, jadi kalau disuruh pilih, tentunya memilih kepada redaksi asli itu lebih baik. Jadi redaksi aslinya memang cuma itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sauban itu kalimatnya adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Tapi sayang hari ini banyak masjid yang bahkan tidak mengucapkan ini lagi. Habis istighfar salawat, habis salawat langsung doa, kemudian tutup. Bapak boleh tanya mungkin ke masjid-masjid yang melakukan ini. Mohon maaf, bukan menantang nih, karena saya juga penasaran. Ada tidak tuntunan dalam kitab atau dalil yang menyuruh setelah istighfar langsung salawat? Silakan ditanya dan petruk balik Pak Long. Artinya bukan menantang. Saya juga ingin tahu, mungkin ada yang kita belum dapatkan. Tapi kami dulu pun tidak diajarkan seperti itu. Hari ini sudah menginging, lihat sana, lihat sini, semuanya bersalawat. Bukan haram bersalawat, namun tidak cocok kita letakkan sebelum memuji Allah. Dalam doa saja tidak akan diterima doa itu kecuali dimulai dengan dua perkara. Pertama puji Allah, yang kedua bersalawat. Puji Allah dulu baru bersalawat. Wallahu alam. Sepertinya karena mungkin kecintaan terhadap Nabi terlalu tinggi sehingga lupa siapa Tuhannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Silakan diselidiki dari mana asal usul sehingga kenapa salawat dulu sebelum Allahumma antas salam. Baik, berikutnya. Jadi begini Bapak Ibu. Ini masalah zikir-zikir itu yang diatur itu
Itu kalimah-kalimah pertama, astaghfirullah, Allahumma antas salam. Nah, setelah itu bertukar-tukar sedikit tidak mengapa. Memuji-muji Allah setelah itu bertukar sedikit tidak mengapa. Contohnya, ya, kalau Imam Nawawi itu mengatur setelah ya zal jalali wal ikram, itu mengucapkan berdasarkan hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Mughirah bin Syu'bah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza faragha minas salah, Rasulullah kalau sudah selesai salat, qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadda. Nah, kemudian ada hadis lain juga dari riwayat Muslim dari Zubair, dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, annahu kana yaqulu dubura kulli salat hina yusallim. Ya, kata Zubair bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah selesai salat beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Lalu disambung oleh Nabi, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ini zikir Nabi setelah salat, setelah kalimah-kalimah Allahumma antas salam tadi. Nah, kemudian barulah setelah selesai itu Nabi mengajarkan untuk bertasbih 33 kali. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, kemudian bertakbir 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah. Dan ini juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar untuk zikir-zikir di awal atau permulaan zikir. Nah, kemudian setelah membaca itu disunnahkan membaca Allahumma a'inni ada zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, itu juga termasuk zikir setelah salat, termasuk zikir setelah salat, termasuk zikir bacaan dalam sujud, termasuk zikir sebelum salam, dibolehkan. Ya. Nah, juga setelah salat itu juga disuruh ucapkan dengan zikir seperti itu. Ya. Nah, kemudian barulah seseorang disuruh membaca ayat kursi. Sekarang coba lihat, banyak sekali yang enggak baca ayat kursi, padahal Rasulullah dengan jelas mengatakan man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi fi duburis salatil maktubah, setiap habis selesai solat fardu, kana fi zimmatillah ila salatil ukhra, maka dia berada di dalam tanggungan Allah sampai ke solat berikutnya. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai dan Abu Daud. Dalam hadis yang lain, man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi dubura kulli salatin maktubah, setiap selesai salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut, tidak ada yang bisa mencegahnya masuk surga setelah kematiannya. Tapi hari ini zikir ini, coba bapak survei berapa masjid yang melafazkan zikir ini. Bapak kalau naik ke musalla di atas, musalla Alum maksudnya, musalla kami itu sudah saya tempel, saya tempel di dinding, kami berzikir semua dengan zikir ini. Itu orang-orang di atas mak menyuruh berzikir talu arah ni mak. Itu zikir selalu dengan zikir ini. Jadi bukan karena saya, artinya saya mencoba mengajarkan inilah zikir Nabi yang ditinggalkan oleh orang-orang hari ini. Dan ini enggak terdengar lagi di masjid-masjid. Ayat kursi saja enggak terdengar lagi. Jadi kadang-kadang ada yang sudah shortcut, potong jalan. Ya. Kadang-kadang enggak ada pun istighfar, enggak puji Allah, kemudian langsung berdoa. Padahal doa itu sebaiknya setelah memuji-muji Allah. Ada yang tidak pun berdoa, langsung ya seperti shortcut tadi, Al-Fatihah. Berdosakah? Enggak berdosa, tidak berdosa. Namun
banyak sekali zikir yang Nabi ajarkan yang kita tinggalkan. Tapi aneh, orang hari ini merasa bahawa seakan-akan kalau kita ajarkan zikir Nabi dipikir ajaran baru, padahal dia yang buat ajaran baru yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akibatnya, Pak. Nah, kemudian maka oleh kerana itu, Pak, jaminan besar sekali orang yang membaca ayat kursi selepas solat. Maka berusahalah untuk istiqamah. Mohon maaf kalau di musalla atas, Pak, itu memang saya suruh besarkan suara. Kenapa? Biar terhafal. Sekarang rata-rata alhamdulillah terhafal. Jamaah musalla di atas terhafal semua, dan enggak kami paksa untuk dihafal. Sudah saya tempel, Bapak ke atas sekali-sekali main kami tempel. Itu terhafal semua, bukan karena dihafal. Karena kalau hafal susah, apalagi umur kita udah 50, yang 40 ke atas saja sudah susah dihafal. Karena banyak kredit belum bayar. Ribut sama isteri seminggu sekali. Anak belum bayar SPP. Kayak mana mau hafal itu, Pak? Tapi dengan dituntun, kita tuntun, Pak, 4 bulan, 6 bulan, itu di mulutnya semua sudah tahu cara berzikir. Nah, ini masalahnya. Maka tadi di awal saya katakan sebenarnya kondisional zikir itu. Kondisional. Oh, kita lihat kayaknya kita nggak bisa berzikir nih. Oh, kita besarkan suara selama 2 bulan, 3 bulan sampai terhafal. Kemudian diamkan lagi. Itu baik. Daripada habis sembahyang taim, itu ada yang langsung bicara bisnis ke samping. Enggak pun berzikir, bicara bisnis. Jadi dibolehkan mengajarkan itu boleh. Misal buat kesepakatan, contoh pengurus 3 bulan kita zikir suara keras dengan zikir Nabi. Setelah itu baru kita kembali ke asal. Semua sudah bisa berzikir, tapi tahu semulutnya sudah bisa. Itu baik, bukan tidak total dianggap bid'ah, Pak. Jadi jangan takut dengan kalimat hana punya bid'ahnya aja. Baca dulu. Nah, jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala setelah membaca ayat kursi, jadi usahakan jangan tinggalkan ayat kursi. Apalagi yang duduk di atas kursi itu harus lebih kuat. Itu harus lebih kuat baca ayat kursinya, karena selalu teringat ada kursi ini. Nah, ini sedikit lagi, Pak, 5 menit lagi kita berhenti nih. Kemudian setelah membaca ayat kursi, barulah membaca muawwizat, yaitu bacaan-bacaan muawwizat, perlindungan, dimulai dari qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi setelah ayat kursi baca qul huwallahu ahad sekali, baca qul a'udzu birabbil falaq sekali, dan baca qul a'udzu birabbin nas. Nah, kemudian setelah itu kalau mau menambahkan di waktu salat subuh dan maghrib, ada hadis dari Tirmizi dan Nasa'i dengan derajat yang sahih, khusus salat subuh dan salat maghrib setelah membaca muawwizat tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, 10 kali, khusus salat subuh dan salat maghrib. Jadi ada tuntunan untuk membaca itu 10 kali setelah bermuawwizat. Nah, setelah itu kalau kita ingin tutup dengan salawat, silahkan. Tutup dengan salawat, silahkan. Oh, mustikah salawat 3 kali? Kalau sanggup 3.000 kali, silahkan. Misal rame-rame bersepakat kita salawat 3.000 kali, silahkan, tidak mengapa. Enggak mesti 3 kali, Pak. Nah, kemudian dibolehkan menambahkan kalimat Allahumma ajirni minan nar. Jadi boleh menambahkan kalimat Allahumma ajirni minan nar. Riwayat Muslim bin Haris At-Tamimi an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam asarra ilaihi faqala idza insarafta min salatil maghrib, kata Rasulullah kepada ayahnya Muslim bin Haris, kata beliau,
kalau engkau sudah selesai solat, faqul, maka sebutlah Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat, sebutlah aku berlindung dari api neraka 7 kali. Nah, kemudian dalam hadis yang lain disebutkan qabla an takallama ahadan, sebelum engkau bicara dengan seorang pun sempatkan menyebutkan Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Fa innaka iza qulta zalika summa mitta fi lailatika, kalau engkau sempat mengucapkan itu setelah salat dan engkau mati di malam itu, habis maghrib sempat baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, habis isya 7 kali, kalau engkau mati di malam itu, kutiba laka jiwaran minha, maka engkau benar-benar akan dijauhkan dari api neraka. Wa iza sallaita subh, ketika engkau salat subuh, faqul misla zalik, maka sebutlah juga seperti itu. Fa innaka imitta min yaumik, seandainya habis salat subuh, waktu subuh engkau mengucapkan Allahumma ajirni minan nar 7 kali, lalu engkau meninggal sebelum maghrib, meninggal, atau sebelum salat zuhur meninggal, kalimat tadi sempat kita minta ke Allah 7 kali, ya Allah hindarkan aku dari api neraka, kutiba laka jiwaran minha, engkau akan dijauhkan dari api neraka. Nah, ini salah satu yang dibolehkan untuk diucapkan setelah berzikir. Summa yad'ul musalli, sudah selesai itu, ya, salawat sudah, Allahumma ajirni minan nar sudah, yad'ul musalli nafsihi walil muslimina bima sya' min khairid dunya wal akhirah. Setelah itu silahkan berdoa masing-masing. Artinya minta sama Allah apapun dengan dalam doanya, ya, dalam doanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah ringkasan, kira-kira begitulah zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.